warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati SPD, guru di SMK Negeri 5 Pangkep, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua tahun 2023 pada LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja PPG, yaitu pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita memulai, marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, saya absen dulu ya. Ibu. Mardiana, Nasrianti, Sartika, Hadir, Bu. Ummu Kalsum, Hadir, Bu. Elmariana Putri, Hadir, Bu. Putri Ramadhani, Hadir, Bu. Dedi Amalia, Hadir, Bu. Nur Afni, Hadir, Bu. Nur Hafifah Sofyan, Hadir, Bu. Nia Ramadhani, Hadir, Bu. Nur Alia, Hadir. Nur Fadila Hamzah. Sakit ya? Riansa, Alif Ramadan, Miftahur Rahman, Muhammad Fadlan, Iman Hidayat, Sahrul Revandi, Afrizal Saputra. Oke, sekarang kita persepsi. Jadi untuk persepsinya itu menanyakan pembelajaran yang minggu lalu ya. Oke, yang pertemuan minggu lalu masih ada yang ingat? Siapa? Oke, silakan. Pembelajaran minggu lalu yaitu profesi dan kewirausahaan peluang usaha dalam bidang konstruksi. Oke, jadi Contoh profesi dalam bidang konstruksi adalah yang pertama arsitektur, yang kedua drafter, yang ketiga juru gambar, yang keempat konsultan, dan kelima kontraktor. ya, jadi itulah contoh dari profesi dalam bidang konstruksi seperti arsitektur, drafter, kontraktor, konsultan. Terus selanjutnya pertanyaannya, siapa yang tahu pengertian daripada arsitektur? Oke, silakan. Yang dimaksud dengan arsitektur adalah juru gambar yang membuat gambar bangunan. Contohnya membuat rumah. Ya. Oke, jadi yang dimaksud dengan arsitektur itu adalah juru gambar yang membuat gambar bangunan. Karena kalau misalkan kita membuat rumah tanpa adanya khusus yang menggambar itu tidak mungkin bisa gambar rumah itu bisa jadi. Jadi harus ada gambar, itu yang dikatakan dengan arsitektur. Oke, jadi untuk persepsinya kayaknya kalian sudah mengetahui apa pertemuan kita minggu lalu ya. Jadi kita mulai untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi materinya tentang profesi dan kewirausahaan peluang usaha dalam bidang perawatan gedung. Jadi itu pembahasan kita hari ini. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat memahami profesi dan kewirausahaan peluang usaha dalam bidang perawatan gedung. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita. Sekarang untuk asesmen non kognitifnya, yaitu ibu tanya dulu ya. Kalau misalkan model pembelajaran untuk kita itu seperti apa yang kita mau? Apakah audio atau visual? Siapa? Visual. Visual itu apa? Gambar. Kalau audio itu apa? Suara. Jadi kalau misalkan kita mau gabung tentang audio dan visual itu untuk model pembelajaran kita, ya. Terus
Untuk selanjutnya saya memberi pertanyaan rangsangan dulu ya. Terus mengenai pembahasan kita hari ini. Jadi untuk profesi itu adalah pekerjaan yang kita tekuni, itu yang dikatakan dengan profesi. Oke, jadi untuk peserta didik untuk diketahui tentang profesi sesuai apa yang di benaknya tentang profesi, kalian kayaknya sudah mengetahui tadi yang disebutkan oleh temannya. Kalau profesi itu adalah semacam pekerjaan yang kita tekuni atau kita minati. Oke. Selanjutnya saya akan membagi kelompok sebelum saya menayangkan PPT-nya. Oke. Kalian ambil nama kelompoknya masing-masing. Jadi dalam satu kelompok itu saya mau 4 orang. Karena di sini 17 orang, ada yang satu kelompok 5 orang. Kan? Jadi pembagian kelompok sudah ya. Jadi saya bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi 4 kelompok ya. Jadi saya ulangi lagi, kelompok 1, 2, 3, 4. Oke, jadi saya akan menayangkan dulu PPT-nya ya. Terus di sini ada pengertian tentang profesi. Pengertian profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap sesuatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi. Tuh, jadi itu yang pengertian daripada profesi. Seperti contohnya profesi bidang hukum. Itu kalau bidang hukum seperti apa? Jaksa, pengacara. Ya. Terus kalau kedokteran, dokter. Perawat. Peluang usaha adalah sebuah kondisi yang dapat memberikan kesempatan untuk seseorang, terutama pemilik bisnis, untuk bisa mencapai tujuannya. Itu peluang usaha. Kalau kita sudah ada kalau kita sudah mempunyai profesi, itu peluang usaha kita harus cari. Peluang usaha apa yang kita tekuni, yang bisa kita capai, itu yang dikatakan dengan peluang usaha. Mengajarkan mandiri terutama secara finansial sejak dini memungkinkan kita untuk mencapai potensi diri sepenuhnya, meningkatkan kemampuan berjejaring atau networking dan berasosiasi. Peluang untuk dapat memanfaatkan bagi masyarakat dan negara tinggi, yaitu dalam hal meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, serta peluang untuk mendapatkan keutamaan berupa profit tinggi. Jadi itu beberapa manfaat daripada peluang usaha. Itu yang di atas adalah manfaatnya. Jadi di sini ada 5 manfaat daripada peluang usaha. Google ya. Mengerjakan LKPD-nya. Oke, silakan. Oke, kalau ada yang kurang di terus contoh di situ. Perawatan, gimana cara perawatannya? Misalkan perawatan berapa kali pengecekan, misalkan itu kan termasuk kurang perawatan. Itu kalian presentasekan di depan, terus yang teman kelompok lain dia yang menanggapi. Oke?
Kalau kau dari tulis ya. Agar peralatan selalu Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan ya. Iya, Bu. Tidak ada sebenarnya basic. Contoh peluang usaha. Contohnya. Segitu mah. Contohnya. Ikat kaki Pak tidak masuk Ji. Ibu nanti kalau
Selesai Ibu? Sudah? Ya sudah. Oke, sudah? Oke, jadi karena semuanya sudah selesai, saya tunjuk dulu ya siapa yang pertama untuk persentase hasil pekerjaannya. Oke, saya persilakan untuk kelompok 3 dulu. Kami persilakan kelompok 3 untuk persentasekan hasil pekerjaan yang di LKPD. Kami persilakan kelompok 3. Jadi untuk persentasenya nanti kelompok 3, kalian kelompok lain harus menanggapi. Jadi yang tanggapi kelompok 1, 2, dan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil lembar kerja kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elmaliana Putri dan teman saya Putri Ramadhani. Tidak berlama-lama, marilah kita mendengarkan presentasi teman saya. Oke, baik. Materi pertama yaitu profesi. Pengertian profesi. Profesi adalah orang yang memperoleh penghasilan dari pengetahuan atau pengalaman dalam bidang pekerjaan. Contoh profesi yaitu bidang hukum, kesehatan, keuangan, militer, teknik desainer, dan teknik pendidik. Sumber www.liputan.com. Yang kedua, kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan adalah sebuah proses dalam melakukan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi dan bermanfaat bagi orang lain. Contoh kewirausahaan yaitu laundry, catering, usaha fotokopi, dan percetakan. 3. Peluang usaha. Pengertian peluang usaha adalah peluang yang muncul dalam proses pelaksanaan usaha dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Contohnya yaitu sebagai desainer, dropshipper, jasa membuat website, atau penulis artikel. 4. Yaitu perawatan. Pengertian perawatan yaitu suatu kegiatan untuk memelihara dan menjaga fasilitas yang ada serta memperbaiki, melakukan penyesuaian atau penggantian suatu kondisi. Contoh perawatan yaitu pertama, perawatan preventif, perawatan korektif, dan perawatan berjalan. 5. Yaitu gedung. Pengertian gedung. Gedung adalah wujud fisik dari hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas. Contoh gedung yaitu rumah sakit, sekolah, dan apartemen. Baiklah, itulah tadi jawaban dari kelompok 3. Untuk ibu guru atau teman-teman dari kelompok lain, apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Tidak ada. Bagaimana kelompok lain? Siapa tahu ada tanggapan daripada. Oke. Dari persentase daripada temannya. Ada pertanyaan untuk kelompok 2. Tanggapannya kami persilakan siapa yang menanggapi dari kelompok lain. Oke, untuk tanggapannya dari kelompok 2, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani, perwakilan dari kelompok 2, ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Ya. Berdasarkan dari contoh perawatan yang dipresentasikan, jelaskan apa itu perawatan preventif. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Teman saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Perawatan preventif adalah suatu pengamatan secara sistematik yang disertai analisa teknis, ekonomis untuk menjamin berfungsinya suatu peralatan produksi dan memperpanjang usia pakai suatu peralatan atau mesin. Bagaimana? Oke. Terus pertanyaan dari kelompok lain? Sudah. Oke, kelompok 1 kami persilakan. Kelompok lain? Oke, saya persilakan dari kelompok 1 untuk tanggapan dari kelompok 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Hidayat, perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Berapa lama masa perawatan gedung? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen adalah selama 6 bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen adalah selama 3 bulan dan dapat melampaui tahun anggaran. Oke, bagaimana Mas? Puas. Ya. Selanjutnya kelompok yang lain. Saya persilahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kami persilahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana dari kelompok 1 dan teman saya Sastika. Baiklah, saya akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana dari kelompok 1 dan teman saya Sartika. Saya akan mempersilahkan teman saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Profesi merupakan pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Contoh, petani, nelayan, militer, dokter, guru, dan bidang. 2. Kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Contoh, toko pakaian, laundry, kafe, dan restoran. 3. Peluang usaha. Peluang usaha adalah kesempatan yang dapat dijadikan keuntungan dalam berbisnis. Contoh, peluang internet marketing, peluang usaha waralaba, peluang usaha pangkas rambut. 4. Perawatan. Perawatan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan agar memelihara dan menjaga fasilitas yang ada serta memperbaiki. Contoh, perawatan preventif, perawatan korektif, perawatan berjalan, perawatan produktif, perawatan darurat, dan perawatan setelah terjadi kerusakan. 5. Gedung. Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya. Contoh gedung yaitu apartemen, hotel, sekolah, mal, dan rumah sakit. Baiklah, dari presentasi kami tadi ada yang mau dipertanyakan? Ada. Oke. Dari persentase dari temannya kelompok 1, adakah yang mau ditanyakan? Ada. Yes. Kami persilakan kelompok 2, kelompok 3 untuk memberi tanggapan kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kafifah Sofyan, perwakilan dari kelompok 3. Apa kelebihan dari kegiatan wirausaha? Baik, terima kasih telah bertanya. Saya akan mempersilahkan teman saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kelebihan yang dapat diperoleh apabila seorang berwirausaha tidak lepas dari penerapan tujuan pribadi, mengembangkan potensi diri, dan membuka lapangan kerja. Oke, bagaimana? Pas? Oke, selanjutnya masih ada pertanyaan? Oke, kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni, perwakilan dari kelompok 4. Pertanyaan saya, bagaimana ciri-ciri pemimpin yang baik dalam kewirausahaan? Baik, terima kasih telah bertanya. Saya akan menjawab
Kemudian dia harus memiliki semua titel kepemimpinan yang telah kami bahas sebelumnya. Untuk jawaban kelompok 4, tidak lepas dari itu, seorang pemimpin juga harus memiliki keberanian dalam bertindak, dapat membangun tim kerja yang baik, berpikir dan berjiwa besar, berani mengambil risiko, mempunyai mentor, berpikiran terbuka, dan memiliki kepercayaan diri. Oke, bagaimana? Oke, jadi paham dan ngerti? Kasih aplaus untuk kelompok 1. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus itu kan. Oke, dari apa yang tadi temannya sudah presentasikan di depan kelas untuk masing-masing kelompok 1, 2, 3, dan 4, maka kita simpulkan dari apa yang dipresentasikan. Silakan untuk menyimpulkan hasil presentasenya. Kami persilahkan untuk yang mewakili. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umu Kalsum. Saya akan menyimpulkan hasil diskusi kelompok yaitu LKPD. Kesimpulan, kelebihan dari kegiatan wirausaha. Kelebihan yang dapat diperoleh apabila seorang berwirausaha tidak lepas dari penerapan tujuan pribadi, mengembangkan potensi dari dan membuka lapangan kerja. Perawatan preventif. Metodenya adalah kegiatan perawatan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan yang tidak terduga. Seseorang yang ingin menjadi wirausaha sebelum bisa menangkap peluang harus memiliki sifat wirausaha, harus memiliki sifat kreatif dan inovatif sehingga usahanya dapat diterima masyarakat. Oke. Sekian itu hasil dari kesimpulan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari hasil diskusinya ini temannya sudah menyimpulkan dan sedikit Ibu tambahkan ya. Dari hasil presentasinya, refleksi diri tentang apa yang dipelajari, yaitu tentang bagaimana mencari profesi, berwirausaha, mencari peluang usaha, ini khususnya dalam bidang perawatan gedung. Kayaknya kalian sudah memahami apa yang dimaksud dengan profesi, kewirausahaan, peluang usaha, serta di bidang perawatan gedung. Oke, untuk pertemuan hari ini kami tutup ya dengan mengucapkan hamdalah. Oke, sedikit saya tambahkan untuk kesimpulan temannya untuk hasil persentase dari kelompok 1, 2, dan 3, yaitu kesimpulannya tentang kita sebagai siswa dituntut untuk mengetahui apa pembelajaran kita agar di kedepannya bisa digunakan jika kelak selesai di sekolah ini terkait materi pembelajaran kita hari ini tentang profesi dan kewirausahaan peluang usaha dalam bidang perawatan gedung. Jadi untuk materi selanjutnya yaitu mengenal alat gambar. Jadi minggu depan itu kita akan menggambar tentang alat-alat gambar. Oke. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tutup dengan berdoa. Kami persilakan satu kelas untuk menutup dengan berdoa. Berdoa. Sebelum kita meninggalkan ruangan ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai.
Doa selesai. Beri salam kepada